Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan insya Allah kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Untuk itu kita awali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah mengetahui ya, di SMP sudah mendapatkan pelajaran biologi. Nah, apa itu biologi? Biologi sering diartikan dengan mudah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan seluk-beluknya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu bagian yang sangat penting dari biologi, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, dapat membedakan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Nah, berikut ini ada beberapa tayangan, silakan nanti diikuti, semoga bermanfaat. Ikan-ikan di akuarium ini sedang melakukan aktivitas yang kita bisa lihat adalah bergerak atau merespon terhadap rangsang. Kemudian kalau kita perhatikan, mulut dan tutup insangnya itu membuka dan menutup, itu merupakan aktivitas respirasi. Bersamaan dengan proses respirasi itu juga terjadi proses ekskresi, yakni pengeluaran zat sisa metabolisme. Dalam hal ini adalah karbon dioksida. Seekor induk kucing dengan kedua anaknya, dapatlah kita perhatikan di sini faktanya, anak-anak kucing itu sedang minum susu. Itu merupakan aktivitas nutrisi atau makan. Kemudian kalau kita melihat, ada anak-anak kucing dan ada induk kucing. Ini menunjukkan adanya proses reproduksi atau berkembang biak. Di samping itu, adanya anak kucing dan induk kucing itu menunjukkan adanya proses pertumbuhan dan perkembangan, karena dulunya kucing yang dewasa itu juga anak-anak. Proses reproduksi pada tanaman diawali dengan terbentuknya bunga. Selanjutnya, bunga itu akan tumbuh menjadi buah yang di dalamnya mengandung biji. Biji-biji yang ada di dalam buah itu selanjutnya dapat berkecambah dan menjadi tanaman dewasa.
pasir merupakan contoh dari makhluk tidak hidup. Demikian juga dengan batu, keadaannya selalu diam. Salah satu contoh makhluk tidak hidup tetapi memiliki sebagian ciri makhluk hidup adalah kendaraan bermotor yang merupakan hasil teknologi. Kendaraan bermotor dapat bergerak dengan dikendalikan oleh sopir dan juga membutuhkan nutrisi, yaitu berupa bahan bakar. Kendaraan bermotor juga mengeluarkan zat sisa, yaitu asap yang keluar dari knalpot. Contoh lain untuk makhluk tidak hidup diantaranya adalah bahan bangunan, udara, air, cahaya, suhu, kelembaban, dan sebagainya. Itu semuanya adalah makhluk tidak hidup. Dari tayangan tadi kita bisa melihat adanya berbagai aktivitas yang merupakan ciri daripada makhluk hidup dan sangat jelas bedanya dengan makhluk tidak hidup. Untuk mempermudah pemahaman ciri-ciri makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup dapat dipelajari pada resum berikut. Untuk tugas, coba kalian jelaskan perbedaan antara gerakan yang dilakukan oleh seekor kucing dengan gerakan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor. Dari berbagai tayangan tadi kita bisa melihat adanya beberapa hal yang membedakan apakah itu makhluk hidup atau bukan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama, makhluk hidup itu melakukan respirasi atau pernapasan. Yang kedua, makhluk hidup melakukan reproduksi atau berkembang biak. Kemudian makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Itu yang ketiga, atau nutrisi. Kemudian yang keempat, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Dan yang keenam, makhluk hidup itu melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Untuk membedakan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup, secara mudah dapat dikatakan bahwa makhluk hidup melakukan 6 ciri tersebut, sedangkan makhluk tidak hidup tidak melakukan ciri tersebut. Jadi untuk membedakan antara makhluk hidup atau makhluk tidak hidup, kita bisa melihat aktivitas dari makhluk hidup
yang 6 tadi, sehingga dapat dikatakan makhluk tidak hidup kalau tidak dapat melakukan keenam aktivitas tersebut. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan menjadi pondasi untuk mempelajari ilmu-ilmu biologi pada kesempatan yang akan datang. Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.